Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang diberkahi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita, menjadi orang-orang yang bertakwa, yang tunduk hatinya kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala adzan Jumat telah dipanggil, maka hendaknya seorang muslim dia bersegera menuju kepada salat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil kepada kalian untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan, dan tinggalkanlah jual beli, segala macam aktivitas dari kehidupan dunia ini. Itu merupakan perkara yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini, kami akan membacakan beberapa ayat tentang sifat orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Allah disambut dengan keselamatan. Dan surga dia merupakan negeri keselamatan. Di antara dari namanya adalah Darus Salam, negeri keselamatan. Dan orang-orang yang masuk ke surga, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri mereka, dari ciri orang-orang yang masuk ke surga itu di beberapa ayat yang kita akan bacakan ini di surah Qaf, dari ayat ke-31 sampai ke-35. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidz, man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Terjemahan dari makna ayat, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan surga itu didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidz, kata Allah, ini adalah hal yang dijanjikan kepada kalian bagi siapa yang senantiasa kembali kepada Allah dan senantiasa menjaga dari perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat Allah. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, diterangkan juga di antara sifat mereka itu orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, dalam keadaan sendiri. Dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Udkhuluha bisalam, masuklah, kata Allah, ke surga itu dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud, itu merupakan hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, untuk mereka ada perkara yang mereka berhasrat kepadanya dari jiwa itu. Lahum ma yasha'una fiha, untuk mereka dalam surga itu ada hal yang mereka kehendaki. Waladaina mazid, dan di sisi kami, kata Allah, ada tambahan. Kita akan terangkan dari penafsiran ayat secara ringkas dari sifat-sifat
orang-orang yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Diterangkan dari ciri mereka yang pertama atau ciri umum dari mereka orang-orang yang masuk ke surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan ini terjadi pada hari kiamat nanti di akhirat. Tatkala mereka diselamatkan dari siksaan api neraka dan mereka melihat surga dari jauh dan mereka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga tersebut. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kemudian penafsiran yang kedua, ini terjadi di dunia kata para ulama. Tatkala mereka mendengarkan ayat-ayat seputar surga Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati mereka didekatkan oleh Allah seakan-akan mereka masuk ke surga tersebut. Dan di dunia ini kata para ulama ada surga yang seorang tidak akan masuk ke surga di akhirat ketika dia tidak masuk di surga di dunia ini. Itulah yang dikatakan surga dunia. Tatkala dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal ilmu agama, beramal dengan amalan yang soleh, itu merupakan dari surga, dari taman-taman surga di dunia ini. Dia senantiasa berada di majelis-majelis ilmu. Itu merupakan surga dunia. Yang kapan dia tidak masuk ke situ, maka dia tidak akan masuk ke surga di akhirat nanti. Didekatkan hati mereka kepada surga di dunia ini. Ini dari dua penafsiran dari ayat yang telah kita terangkan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu dia merupakan negeri kekekalan untuk orang-orang yang bertakwa. Diterangkan oleh Allah di ayat-ayat yang lainnya. Ya, diterangkan oleh Allah di antaranya ayat yang sering kita hafal di surah An-Naba misalnya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sampai akhir ayat diterangkan dari nikmat surga tersebut. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu ada keberuntungan. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Untuk mereka ada kebun-kebun dan ada anggur-anggur. Ini nikmat di antara nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kawa'iba atraba. Untuk mereka ada bidadari-bidadari yang umurnya itu sebaya dengan mereka. Wa ka'san dihaqa. Untuk mereka juga ada gelas-gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang sangat lezat. Maka diterangkan oleh Allah di antara sebagian dari nikmat surga tersebut, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, di mana mereka tidak mendengarkan di surga itu ada perkataan yang sia-sia dan juga tidak ada kedustaan. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu merupakan balasan dari Rabbmu yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dari hisab Allah kepada mereka. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian, dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa mereka digiring oleh Allah, diantar oleh Allah kepada surga dengan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Maka ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa itu. Mereka adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga itu yang diumpamakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di surga-surga dan mata air-mata air. Diterangkan di ayat yang lainnya, innalil muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di teduhan-teduhan surga dan mata air di surga. Dan ayat-ayat yang lain sangatlah banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana
dari kenikmatan surga tersebut dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu seorang dia senantiasa menaati perintah Allah dengan dasar ilmu, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tinggalkan dosa dan maksiat karena dasar ilmu agama yang dia pelajari juga karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Dan diterangkan tadi di ayatnya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu didekatkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Kemudian diterangkan oleh Allah di antara sifat orang-orang yang bertakwa itu, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ini adalah hal yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa kembali. Awwab lagi hafid. Awwab di sini banyak penafsiran di kalangan ulama. Di antara ulama yang menafsirkan mereka adalah orang-orang yang ketika jatuh ke dalam dosa mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ada yang mengatakan awwab itu orang-orang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya juga menafsirkan awwab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri dan juga senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan dosa-dosanya. Ini di antara dari makna awwab, dari sifat orang yang bertakwa itu yang merupakan penghuni surga. Hadza ma tu'aduna likulli awwab. Kemudian sifat yang kedua dari rincian sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu hafid. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga, itu menjaga syariat Allah, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga larangan-larangan Allah. Dia jaga perintah dengan melakukan perintah tersebut. Kalau perintah dari perintah yang wajib, maka dia lakukan. Hal yang sunnah dia berusaha untuk melakukannya atau mengerjakannya. Adapun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjaganya dengan cara dia menjauhinya. Dia tidak mendekatinya. Mungkin dari mana-mana hafid, orang-orang yang senantiasa menjaga dari perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala yang diwasiatkan kepada mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ini sudah dua sifat dari sifat orang-orang yang bertakwa yang merupakan penghuni surga. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, man khasyar rahmana bil ghaib. Sifat yang ketiga dari sifat orang-orang yang bertakwa yang merupakan penghuni surga adalah man khasyar rahmana bil ghaib. Itu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Khasyah itu adalah ketakutan, takut yang dibarengi dengan ilmu, karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan juga di ayat-ayat yang lainnya. Maksudnya orang-orang yang khasyah kepada Allah, mereka adalah penghuni surga. Diterangkan oleh Allah di surah Al-Bayyinah, yang sering kita hafal juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khalidina fiha abada. Dzalika liman khasyiya rabbah. Surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho atau Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Diterangkan di akhir ayat, dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dalam keadaan sendiri, dia tidak melihat Allah, tapi dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka ada pengampunan dan ada pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka diterangkan balasannya kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itu adalah tempat kembali untuk mereka.
Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan untuk orang yang takut kepada Rabb-nya, takut akan kedudukan Rabb-nya, maka mereka akan mendapatkan 2 surga. 1 surga saja itu merupakan kemuliaan, apalagi kalau dia dikatakan 2 surga. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara dari sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergampangan dengan dosa dan maksiat. Walaupun dosa itu mungkin gampang dia lakukan, terlihat ada di tangannya, tapi dia senantiasa menjaga hal tersebut. Dia senantiasa bertobat kepada Allah ketika dia jatuh dalamnya, dan dia senantiasa takut akan kedudukan Rabb-nya yang senantiasa melihatnya. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Kemudian sifat yang keempat dari sifat mereka, yaitu dia datang kepada Allah pada hari kiamat dengan hati yang senantiasa kembali kepada Allah. Ya, makin dari sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mirip dengan ayat yang sebelumnya yang telah kita bacakan. Dan juga ada ayat yang lain yang mirip dengan ayat tersebut, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu merupakan hari yang tidak ada lagi manfaat malun wala banun, harta dan anak-anak, keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kata para ulama, dikatakan dia datang dengan hati yang selamat tatkala dia selamat dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga dia datang dengan hati yang selamat tatkala hatinya itu selamat dari kesyirikan, dari bid'ah, dosa dan maksiat, sehingga dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa biqalbin munib. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Setelah Allah terangkan 4 sifat di antara sifat orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa kembali kepada Rabb-nya, yang senantiasa menjaga dari syariat Rabb-nya, yang senantiasa takut kepada Rabb-nya, dan mereka senantiasa diterangkan dari ayatnya datang dengan membawa hati yang selamat dari dosa dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di akhir ayat, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian dalam surga tersebut, itu merupakan hari kekekalan. Ini diterangkan kepada kita oleh para ulama, tatkala Allah perintahkan orang-orang bertakwa masuk ke dalam surga dengan keselamatan, itu ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, mereka masuk ke dalam surga dengan keselamatan, maknanya mereka selamat dari siksaan api neraka. Karena keberuntungan yang sebenarnya pada hari kiamat nanti, tatkala seorang dia diselamatkan dari siksaan api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari penafsiran yang kedua, mereka dikatakan diperintah oleh Allah masuk dengan keselamatan karena para malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada mereka. Dan itu diterangkan di ayat-ayat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar." Dan para malaikat pada hari kiamat nanti masuk ke dalam surga dari seluruh pintu itu, dari seluruh pintu-pintu di surga, dan mereka mengucapkan keselamatan, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian wahai penghuni surga karena sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma 'uqbaddar, itu merupakan balasan yang paling terbaik di sisi Rabb. Kemudian diterangkan tadi dalam ayat yang telah kita bacakan, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Ini penjelasan dari sebagian dari nama hari kiamat. Hari kiamat itu merupakan hari kekekalan. Seorang yang masuk ke surga, dia akan kekal dalamnya, tidak akan keluar. Demikian pula yang masuk ke dalam neraka, kalau dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafikin, mereka juga kekal dalam neraka, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, yang dikehendaki oleh Allah mungkin dia punya dosa dan maksiat, dikehendaki oleh Allah mungkin dia disiksa. Jika dia belum bertobat, sepanjang dia masih muslim, punya keimanan walaupun sebesar biji dzarrah, maka dia pasti akan dikeluarkan dari neraka, tidak akan kekal dalam neraka, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan diterangkan di ayat yang terakhir, kata Allah, lahum ma yasha'una fiha, untuk mereka apa yang mereka kehendaki dalam surga tersebut. Karena di surga itu seorang ketika dia berkhayal apapun, Allah akan kabulkan apa yang dia khayalkan. Diterangkan di ayat yang lainnya, diterangkan dari nikmat surga tersebut. Ya, inna fil jannati, atau diterangkan di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya di surga itu ada nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Bahkan apa yang dibetikkan dalam hati seorang hamba akan hadir di depannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari diantara kenikmatan nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi di akhir ayat, lahum ma yasha'una fiha. Ya, kemudian diterangkan juga di ayat yang lainnya yang mirip dengan ayat tersebut. Di surga itu kata Allah, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Dan di surga itu ada nikmat yang jiwa itu berhasrat dengannya. Dia mau pikirkan apa saja, Allah akan hadirkan di depannya. Ya. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, dan apa yang mata itu lezat untuk melihatnya. Maka ini diantara dari sebagian nikmat dari kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan di ayat yang terakhir tadi, waladaina mazid, dan untuk kami kata Allah, di sisi kami ada tambahan. Ternyata setelah nikmat yang sangat banyak di surga itu, masih ada nikmat yang lebih agung lagi, yang merupakan tambahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka orang-orang yang bertakwa itu akan melihatnya, mendapatkannya di setiap hari Jumat tatkala mereka pulang dari pasar. Karena di surga ada pasar. Mereka pulang dari pasar, maka semakin indah wajah mereka, semakin baik pakaian mereka, dan ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan di sini mirip dengan ayat yang lainnya, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik di muka bumi ini, maka mereka ada surga dan ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan tersebut diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an-nazar ila wajhillahil karim, itu melihat kepada Allah, kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Itu merupakan nikmat yang paling besar yang tidak terkalahkan dari nikmat yang ada di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan orang-orang yang beriman, yang bertakwa pada hari kiamat nanti, mereka akan melihat Allah di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya mereka melihat. Dan tempat yang kedua yang sudah diterangkan tadi itu, yaitu mereka melihat kepada wajah Allah di surga nanti. Dan seorang ketika melihat kepada wajah Allah, itu kaifiatnya diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Bukan berarti Allah sama dengan bulan, tapi seorang yang melihat Allah, dia melihat ke arah atas, melihat ke arah atas mereka, sebagaimana mereka melihat bulan pada malam hari. Maka seperti itu juga permisalan seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, melihat Rabb-nya pada hari kiamat nanti di surga dan di padang mahsyar. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan dari orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjaga syariat Allah, yang senantiasa kembali kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah semoga kita digolongkan dari orang-orang yang punya rasa takut, punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sifat dari sifat-sifat penghuni surga. Aku qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Pelajaran yang pertama diterangkan kepada kita penetapan adanya surga. Surga dan neraka pada hari ini sudah dicipta oleh Allah. Ya, sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang jangan dia lalai dari kehidupan dunia ini. Tempat kembalinya sudah ada dan sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari keutamaan orang-orang yang bertakwa. Dan juga diterangkan kepada kita dari penjelasan 4 sifat dari sifat orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa kembali kepada Allah, yang menjaga syariat Allah, yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia jaga hatinya dari berbagai macam dosa dan maksiat, dari kesyirikan, bid'ah dan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dari sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian diterangkan juga dari ayat ini juga keutamaan dari orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga syariat Allah, keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya dari berbagai macam dosa dan maksiat. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari pensifatan dari surga tersebut yang merupakan negeri keselamatan. Dan juga padanya ada penetapan dari sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah terangkan tadi udkhuluha bisalam. Allah perintah mereka, masuklah kalian dalam surga itu dengan keselamatan. Dan juga padanya ada penjelasan dari sebagian dari nama hari kiamat. Hari kiamat itu merupakan hari kekekalan. Ya, hari kekekalan. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita sebagian dari nikmat yang ada di surga itu. Seorang tatkala dia masuk ke dalam surga, maka apapun yang dia khayalkan Allah akan berikan kepadanya. Tapi ingat, surga itu bukan didapatkan dengan gratis. Ya, dia butuh perjuangan, butuh menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang sudah diterangkan tadi di antara sifat-sifat mereka. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari penetapan seorang itu pada hari kiamat akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan juga padanya ada penetapan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari khutbah Jumat yang ringkas ini menjadikan pada kita ada tambahan ilmu agama dan menjadikan kita dari orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, yang senantiasa menjaga syariat Allah, dan senantiasa takut kepada Allah, dan senantiasa menjaga hatinya dari berbagai macam noda, dosa dan maksiat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Karena itu merupakan sifat dari sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan dengan surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salam.